Viral, ngeri-ngeri sedap. Nasib Indonesia saat ini ada di ambang kehancuran akibat kebijakan pemerintah saat ini. Mulai dari hutang yang numpuk, diduga sulit untuk membayar, ketergantungan pada Cina, keterbelahan di tengah masyarakat dan lain-lain. Sehingga tahun 2024 butuh sosok pemimpin yang benar-benar pintar, cerdas, punya kemampuan diplomasi yang kuat, punya prestasi dan rekam jejak yang jelas. Maka dari ketiga calon presiden atau capres 2024, hanya Anies Baswedanlah solusi untuk Indonesia, bukan Prabowo, apalagi Ganjar Pranowo. Jika Prabowo Subianto menjadi presiden tahun 2024, akan terbebani dengan berbagai kasus yang membeli dirinya dan lingkungan di bawah kendalinya. Sehingga Prabowo bukanlah pilihan tepat untuk pemimpin ke depan. Selain banyak pihak yang terus mempermasalahkan kasus penculikan aktivis tahun 1998, seperti yang diungkap dalam puisi Butet, Prabowo juga akan tersandra dengan kasus food estate yang gagal, berupa perkebunan singkong seluas 600 hektar mangkrak dan 17.000 hektar sawah baru tak kunjung panen. Pengkhianatan dari para ulama dan pendukungnya di tahun 2019, kasus ketidakjelasan agamanya, dan baru-baru ini mencuat kasus korupsi di Kementerian Pertahanan yang merugikan negara 500 miliar rupiah dan melibatkan 4 tersangka. Artinya, belum jadi presiden saja Prabowo Subianto sudah memiliki banyak permasalahan, apalagi kalau nanti menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sedangkan Ganjar Pranowo bahkan lebih parah lagi. Selain tidak punya kapasitas dan kompetensi menjadi pemimpin dan zero prestasi, juga mewariskan banyak permasalahan di provinsinya. Kemiskinan terekstrim, penindasan rakyat wadas, banjir di mana-mana tanpa solusi, kasus korupsi yang belum tuntas, renovasi Stadion Jakabaring di Semarang yang gagal, padahal telah menelan biaya 1 triliun rupiah. Belum lagi citra buruknya karena hobi nonton film bokep dan lain-lain. Problematika yang tengah dihadapi Indonesia multi kompleks dan multidimensi, sehingga tidak bisa ditangani oleh orang-orang biasa, apalagi orang yang tidak punya kapasitas dan kompetensi. Dipastikan Indonesia akan tambah terpuruk. Hanya orang hebat dan cerdas yang bisa membawa Indonesia bangkit menuju kemajuan, kejayaan, kemakmuran, dan kewibawaan. Ada 10 permasalahan bangsa yang hanya Anies Baswedan yang bisa mengatasinya. Indonesia sudah diambang kehancuran akibat kebijakan rezim Jokowi yang menumpuk hutang yang terlampau besar, sudah lebih dari 7.000 triliun rupiah. Kemungkinan Indonesia tidak akan mampu bayar. Sebagai kompensasinya, negara akan digadaikan. Ada beberapa negara yang sudah tergadai akibat terjerat hutang Cina: Zimbabwe, Uganda, Sri Lanka, dan Nigeria. Negara-negara itu sudah di bawah kendali Cina yang komunis dan anti-Islam. Bahkan ada yang sampai masjid-masjid dihancurkan. Malaysia ketika dipimpin oleh Najib Razak juga punya ketergantungan kepada Cina. Tapi begitu berganti Perdana Menteri, Malaysia dikabarkan tidak mau bayar utang dan Najib Razak sendiri divonis 12 tahun penjara karena kasus korupsi. Demikian juga mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang terjerat korupsi. Akankah Indonesia akan seperti Malaysia yang menyeret Jokowi untuk dipenjara? Semoga keadilan ditegakkan. Anies Baswedan
adalah satu-satunya kandidat yang bisa menyelesaikan permasalahan negara dan bangsa. Berikut 10 problematika yang dihadapi Indonesia ke depan oleh calon pemimpin Indonesia tahun 2024. Pertama, harus mampu lepas dari ketergantungannya kepada oligarki Taipan dan Cina komunis. Dari track recordnya, hanya Anies Baswedan yang konsisten tidak tunduk pada kemauan oligarki Taipan. Apalagi Ganjar Pranowo cuma boneka atau jongos oligarki Taipan, tidak mungkin bisa memajukan Indonesia. Kedua, orientasi pembangunan bukan dari hutang, tapi dari pemberdayaan potensi kekayaan dan kecakapan dalam negeri. Hanya Anies yang mampu memberdayakan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia untuk membangun negeri, bukan mengandalkan pada hutang-hutang dan hutang. Ketiga, ekonomi yang dibangun atas keterlibatan dan untuk kesejahteraan rakyat, bukan monopoli segelintir pengusaha tertentu, apalagi lebih menguntungkan pengusaha asing. Jika pemerintah lebih mengutamakan pengusaha Cina, usaha pribumi pada gulung tikar, karena mereka dalam menjalankan usahanya eksklusif dengan sesama mereka. Keempat, undang-undang produk rezim Jokowi yang pro oligarki Taipan dan pengusaha harus diamandemen dan direvisi lagi sehingga pro rakyat. Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, kekuasaan dikendalikan oleh oligarki Taipan, sehingga seluruh undang-undang, perpu, perpres, atau kepres hanya untuk melayani oligarki Taipan. Jokowi cuma pajangan dan pencitraan saja, tidak punya kemampuan membuat kebijakan yang pro rakyat. Kelima, mengutamakan tenaga kerja dan ahli dari dalam negeri, menghindari penggunaan tenaga kerja asing dan Cina. Di rezim Jokowi, tenaga kerja asing Cina dimanjakan, tenaga dalam negeri ditindas. Hanya Anies Baswedan yang mampu memuliakan tenaga kerja dalam negeri. Keempat, menegakkan hukum dan aturan dengan seadil-adilnya. Selama rezim Jokowi, hukum hanya jadi alat kepentingan penguasa. Hanya Anies yang bisa menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Ketujuh, memilih pejabat yang jujur, anti korupsi dan kompeten. Selama rezim Jokowi, korupsi sudah jadi budaya, termasuk keluarga istana. Bahkan Jokowi bukan saja membiarkan korupsi, malah membangun kolusi dan nepotisme. Kedelapan, hukuman berat dan pemiskinan bagi para koruptor. Di era Jokowi, koruptor diperlakukan seperti pahlawan, sehingga pejabat berlomba-lomba untuk korupsi. Para anggota DPR atau MPR terus diam membisu karena hampir semuanya terlibat korupsi. Hanya Anies Baswedan yang punya gagasan menghukum berat korupsi dan memiskinkannya. Kesembilan, memuliakan para ulama dan mengikuti fatwa para ulama. Di antara capres yang ada, Anieslah yang selalu memuliakan para ulama. Kesepuluh, membangun kesatuan dan persatuan, kesetaraan dan toleransi antar umat beragama. Hanya Anies Baswedan yang mampu memperlakukan para pemeluk agama dengan baik, sehingga selama memimpin DKI Jakarta, para pemeluk agama merasa nyaman karena telah diperlakukan dengan baik. Jadi, Anies Baswedan adalah pilihan Allah, dikehendaki oleh alam semesta, pilihan para ulama, umat Islam dan mayoritas rakyat Indonesia. Menghalangi Anies maju nyapres berarti melawan kehendak Allah, dan itu pasti datangnya dari iblis. Para penjegal Anies adalah para pasukan iblis. Semoga kemenangan berpihak kepada yang benar.
Ditulis oleh Solihin MS, pemerhati